Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sami Putri Ayu Sarijan dengan NIM 921481024 dari kelas B Akuntansi Konsentrasi Pajak Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan menjelaskan materi tentang tax planning atau perencanaan pajak. Tetapi sebelum itu, saya akan menyebutkan unsur-unsur administrasi perpajakan yang nantinya akan mengarahkan kita kepada tax planning atau perencanaan pajak. Nah, unsur-unsur administrasi perpajakan ini terdiri atas 7 unsur. Yang pertama adalah kelola pajak. Yang kedua adalah keuangan pajak. Yang ketiga adalah informasi dan komunikasi perpajakan. Yang keempat adalah peraturan pajak. Yang kelima adalah dokumen pendukung perpajakan. Yang keenam adalah organisasi perpajakan. Dan yang terakhir adalah sumber daya manusia perpajakan. Nah, dari ketujuh unsur tersebut, unsur yang pertama yaitu kelola pajak, itu di dalamnya terdapat tax planning atau perencanaan pajak. Apa sih itu tax planning atau perencanaan pajak? Tax planning adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh perusahaan atau wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, selanjutnya adalah tujuan penyusunan tax planning atau perencanaan pajak. Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh perusahaan benar atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga apabila dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi atau tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi perusahaan. Yang kedua adalah agar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi kecil, maka dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan tersebut. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan tax planning yang tepat, maka perusahaan dapat menurunkan beban pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan laba setelah pajak. Kita masuk pada peraturan pajak. Nah, peraturan pajak itu terdiri atas 8. Yang pertama adalah Undang-Undang Perpajakan. Nah, Undang-Undang Perpajakan di sini terdiri atas yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH atau Pajak Penghasilan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPNBM atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Nah, peraturan perpajakan yang kedua adalah Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan. Nah, yang ketiga adalah PP atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perpajakan. Yang keempat adalah PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perpajakan. Selanjutnya adalah KMK atau Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perpajakan. Yang keenam adalah Dirjen Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang perpajakan. Yang ketujuh adalah Dirjen Pajak atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang perpajakan. Dan yang terakhir adalah Tax Treaty atau P3B, yaitu Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Nah, Tax Treaty atau P3B ini mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Next adalah syarat
penyusunan tax planning atau perencanaan pajak yang baik. Untuk menyusun tax planning yang baik, tentunya diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami proses bisnis perusahaan. Yang kedua adalah memahami peraturan pajak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang ketiga adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Yang keempat adalah memahami tingkat kewajaran yang diatur dalam tax planning. Dan yang kelima adalah tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi perusahaan dan didukung bukti yang memadai. Selanjutnya, kita masuk pada jenis tax planning atau perencanaan pajak. Nah, jenis tax planning ini ada dua, yaitu National Tax Planning dan International Tax Planning. Pertama, National Tax Planning. National Tax Planning adalah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia saja atau yang mempunyai transaksi dengan perusahaan dalam negeri saja. Tax planning dilakukan dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Kedua, International Tax Planning. International Tax Planning adalah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kegiatan di Indonesia dan di luar negeri, sehingga perusahaan ini selain melakukan transaksi dengan perusahaan dalam negeri, juga melakukan transaksi dengan perusahaan luar negeri, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tax planning dilakukan dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan Tax Treaty atau P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara di mana lawan transaksi tersebut berada. Nah, peraturan tersebut antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM serta peraturan pelaksanaannya. Dan yang keempat adalah Tax Treaty atau P3B, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Selanjutnya kita move ke bagian strategi tax planning. Untuk menyusun tax planning, perusahaan perlu mengetahui strategi apa saja yang bisa diterapkan dalam perusahaannya. Nah, beberapa strategi tersebut diantaranya adalah yang pertama, tax saving atau penghematan pembayaran pajak. Nah, tax saving atau penghematan pembayaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, dengan mengubah imbalan berbentuk natura bagi karyawan yang tidak boleh dibiayakan menjadi tunjangan yang dapat dibiayakan sebagai objek PPh pasal 21. Nah, yang kedua adalah tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang ke pemberian natura sehingga natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Strategi yang ketiga adalah menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan perusahaan agar tidak terkena sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Terus agar tidak terkena juga sanksi pidana berupa pidana atau kurungan.
Nah, untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua adalah disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan, meliputi perhitungan pajak yang benar, serta pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Strategi yang keempat adalah penundaan pembayaran kewajiban pajak. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dilakukan dengan cara menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Contohnya, salah satunya adalah penundaan pembayaran pajak PPh pasal 29 untuk wajib pajak badan. Penundaan ini dilakukan dengan menunda pembayaran pajak PPh pasal 29 untuk wajib pajak badan sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, yaitu sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan paling lambat tanggal 30 April. Strategi yang kelima adalah mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Perusahaan seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan, sehingganya perlu mempelajari tentang kredit pajak PPh dan PPN. Contoh pengoptimalannya adalah wajib pajak yang juga merupakan PKP pengusaha kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukan yang berasal dari pembelian aktiva tetap, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak PPN. Strategi yang keenam adalah menghindari kesalahan perhitungan pajak. Perusahaan harus menghitung pajak dengan benar agar tidak menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan atau pemeriksaan pajak yang tidak perlu. Contohnya, perusahaan yang salah menghitung pajak PPN yang seharusnya kurang bayar menjadi lebih bayar akibat salah tulis dan salah hitung akan mengakibatkan risiko pemeriksaan pajak yang berdampak kepada penyisihan waktu kantor yang berharga untuk kegiatan bisnis harus disediakan untuk pelayanan bagi pemeriksa pajak dan menimbulkan potensi penerbitan sanksi administrasi pajak yang merugikan perusahaan. Selesai sudah penjelasan materi dari saya tentang tax planning atau perencanaan pajak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.